Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan agenda global terhadap tujuan yang telah disepakati oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia, yang akan dicapai sejak 2016 hingga penghujung tahun 2030. SDGs adalah pengganti sekaligus kelanjutan dari Millennium Development Goals yang telah berakhir 2015 lalu. MDGs dan SDGs memiliki sejumlah persamaan maupun perbedaan. Perbedaan yang jelas dari keduanya adalah tujuan dan target yang ingin dicapai. SDGs dicapai melalui pendekatan holistik, bukan spesifik. Dibiayai lewat investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Menggunakan inovasi untuk mengelola kompleksitas, bukan yang linier. Memanfaatkan dan mengelola struktur yang fleksibel, bukan yang kaku. Gunakan proses perencanaan dari bawah, bukan dari atas. Menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dapat dimiliki secara bebas, bukan dari yang dibatasi oleh hak cipta. Setiap pihak bertanggung jawab atas hasilnya, bukan hanya pemerintah dan donor. Pergeseran ini menunjukkan bahwa SDGs merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh semua pihak. Namun bukan berarti masyarakat, pemerintah, bisnis, dan organisasi lain tidak perlu menguatkan diri dan mitra-mitranya dalam mencapai tujuan SDGs. Sifat komprehensif dari SDGs dan pendekatan kemitraan yang ditekankannya tampaknya membuat seluruh pemangku kepentingan untuk kembali memahami dan belajar banyak hal yang selama ini dianggap sudah atau bahkan belum diketahui terkait dengan SDGs. Beberapa level penguatan kapasitas tetap diperlukan, baik di level individu, organisasi, kemitraan, termasuk juga sistem. Bagaimanapun, individu adalah entitas paling kecil di mana pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan untuk menggapai SDGs. Atau di sisi yang lain, menggagalkan pencapaian dari SDGs. Setiap individu berada di organisasi di mana dia beraktivitas dan membentuk kekuatan yang lebih besar untuk make or break SDGs. Jika kemudian kita melihat kompleksitas permasalahan yang ada sekarang, dengan sedikit pesimis bisa kita katakan, mustahil sebuah organisasi bisa mencapai dari tujuan SDGs sendirian, bahkan kalau organisasi itu bernama pemerintah sekalipun. SDGs adalah sebuah tujuan global, yang di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target. Di mana penguatan kapasitas yang dibutuhkan memang ada di level individu. Individu yang mau melibatkan diri di dalam SDGs perlu mendapat pengetahuan yang memadai tentang SDGs itu sendiri. Hal ini menjadi penting, terutama yang relevan dengan tugas masing-masing. Namun, yang juga sangat penting dipahami adalah logika dibalik dari SDGs. Seperti yang digambarkan oleh pergeseran dari MDGs ke SDGs, serta bagaimana hubungan antara komponen-komponen ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs menganut model keberlanjutan nested, yang berarti bahwa ekonomi adalah bagian dari sosial, dan sosial adalah bagian dari lingkungan. Model ini sepenuhnya harus kita pahami beserta konsekuensinya pada strategi, eksekusi, pemantauan, dan evaluasi hingga proses komunikasi. Menyampaikan kaitan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan model berpikir pilar atau triple bottom line sesungguhnya tidak tepat dan bisa mengingkari logika dasar dari mana SDGs itu dibuat. Kait dengan SDGs,
setiap individu harus menyadari bahwa kemitraan adalah jalan untuk mencapai seluruh tujuan dan target SDGs. Sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas kemitraannya. Meski kata kemitraan adalah salah satu yang paling banyak diucapkan, namun sesungguhnya tak cukup bisa dipahami apalagi ditegakkan. Masalah serius yang bisa kita temui dalam praktik kemitraan yang berlangsung di banyak tempat. Kemitraan idealnya dijalankan dengan memperhatikan 3 prinsip sekaligus, yaitu kesetaraan, transparansi, dan manfaat bersama. Masing-masing adalah sebuah konsep yang sangat perlu dipahami dan dicamkan oleh setiap individu secara kontinu, terus-menerus diterapkan di dalam tindakannya. Satu-satunya kondisi internal individu yang kompatibel dengan SDGs sesungguhnya adalah kolaboratif mindset. Dan ini sesungguhnya memiliki tantangan tersendiri, lantaran banyak di antara individu yang masih berpikir bahwa competitive mindset adalah hal yang jamak. Tidak hanya pada level individu, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor lain yang ingin berkontribusi terhadap pencapaian SDGs perlu melakukan refleksi, yaitu tentang apakah dirinya memang benar-benar telah beroperasi dengan cara-cara yang berkelanjutan. Ada banyak praktik terbaik dan standar yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut. Tetapi, untuk memastikannya, sebuah analisis kesenjangan perlu dilakukan untuk memastikan hal ini. Lalu dimanfaatkan untuk mendefinisikan ruang perbaikan yang ada, serta menjawab bagaimana strategi untuk mencapai kondisi keberlanjutan tertinggi di level organisasi itu. Hanya organisasi yang memiliki rekam jejak keberlanjutan atau dengan komitmen kuat mengarah ke sana saja yang pantas untuk ada di dalam kemitraan SDGs. Karena kemitraan adalah jalan untuk pencapaian SDGs, maka setiap organisasi perlu untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan bertanya soal fit for partnering dan meneguhkan komitmen untuk melihat bahwa SDGs adalah tujuan bersama. Ini tentu membutuhkan kepemimpinan, strategi, sistem, proses, insentif, keterampilan, serta kultur organisasi yang benar-benar kompatibel dengan SDGs. Karena bagaimanapun, harus diakui bahwa belum seluruh organisasi masyarakat sipil yang memiliki kecocokan untuk bermitra. Mereka yang selama ini menjadi watchdog mungkin akan memilih tetap memainkan peranan penting tersebut. Panjang peran tersebut dijalankan dengan pemahaman yang mendalam soal SDGs, tentu itu adalah peran yang sangat penting dan tetap diperlukan sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan manapun yang ingin mencapai SDGs. Yang sangat diperlukan dibangun oleh organisasi adalah pengetahuan dan keterampilan SDGs spesifik yang terkait dengan visi misi dan organisasinya. Belum semua organisasi bisa dan mampu melakukan pembelajaran melalui kemitraan itu. Dari beragam kasus kemitraan untuk keberlanjutan, sangat jelas tergambar bahwa hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila seluruh pihak yang membentuk kemitraan telah memiliki rekam jejak keberlanjutan yang baik. Bila ada yang memiliki rekam jejak tak bersih, maka kemitraan SDGs bisa sekedar greenwashing belaka. Sangat penting bagi organisasi masyarakat sipil yang hendak bermitra dengan organisasi lain, termasuk dan terutama dari sektor yang berbeda, memiliki penapisan negatif dan positif. Akan jauh lebih baik organisasi masyarakat sipil untuk tidak membentuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam sektor. Sesungguhnya adalah perusahaan yang bertentangan dengan SDGs.
juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan hitam terkait pengelolaan sosial dan lingkungan. Organisasi-organisasi bersih ini perlu untuk bekerja sama menciptakan prototipe pemecahan masalah. Pada waktu bersamaan, mereka perlu terus memantau, mengajak dan memfasilitasi organisasi lain untuk terus mengadopsi keberlanjutan secara serius, kemudian melibatkan mereka dalam fase scale up. Sekali lagi, kemitraan dalam SDGs tak boleh ditunggangi sebagai cara pencitraan oleh mereka yang sesungguhnya berkinerja buruk dan bisa menggagalkan pencapaian SDGs. Level tertinggi, yaitu sistem, sesungguhnya berisikan total dari seluruh upaya kemitraan untuk mencapai semua tujuan dan target SDGs. Baik itu di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Beserta kebijakan publik yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Untuk mempercepat kemunculan sistem tersebut, setiap individu, organisasi, dan kemitraan bisa menyumbangkan hasil belajar dan kerjanya sehingga tercipta sebuah pembelajaran global dalam skala, tema atau tantangan keberlanjutan, dan lokasi yang beragam untuk mengatasi berbagai tantangan keberlanjutan. Pemetaan sistem dengan visualisasi data adalah cara yang mungkin paling ampuh untuk menyumbangkan dan mendapatkan pembelajaran untuk kemitraan keberlanjutan. Bagaimanapun, pelajaran dalam skala global memang perlu mengandalkan parsimoni, penyederhanaan tanpa mereduksi makna secara berlebihan. Tujuan dan target SDGs, serta kemitraan untuk mencapainya, bukanlah tantangan yang ringan untuk setiap individu dan organisasi yang mau bersungguh-sungguh mencapainya. Namun demikian, seluruh dunia sudah tak memiliki waktu untuk menunda-nunda kerja dalam mencapai SDGs.